DPR umumkan AKD sebelum pelantikan Presiden. KPUD Jakarta juga melibatkan 7 orang panelis debat perdana Pilkada Jakarta. Muhammadiyah lewat Lajismu serahkan bantuan gempa bumi. Pria bakar diri dekat pom bensin Tangerang Selatan. Halo pemirsa, selamat malam. Senang sekali rasanya kami hadir dengan rangkaian informasi yang tadi kita baru sampaikan, di mana memang ada sejumlah informasi untuk menemani malam Anda lebih tepatnya hari ini. Dan kalau kita menghadiri bahwa ini DPR akan mengumumkan alat kelengkapan Dewan yang akan nantinya diumumkan sebelum pelantikan Presiden. Kalau lagi-lagi kalau kita melihat bahwa memang pengumuman ini akan berlaku atau sebelum tanggal 20 Oktober nanti. Iya betul sekali Dewi, dan tak hanya itu nantinya juga KPUD Jakarta juga akan melibatkan 7 orang panelis untuk debat perdana pada Pilkada Jakarta nanti. Kita nantikan seperti apa 7 debat yang akan berlangsung untuk minggu ini. Dan nantinya juga ini ada informasi terkait Muhammadiyah yang lewat Lajismu ini memberikan bantuan ini untuk bantuan gempa bumi lebih tepatnya. Dan kita berharap untuk bantuan ini dapat menjadi bantuan utama dan selanjutnya untuk daerah sekitar yang membutuhkan lebih tepatnya. Betul sekali, dan tak hanya itu ada juga informasi utama kita, yaitu ada ditemukannya seorang pria yang bakar diri tepat di pom bensin di kawasan Tangerang Selatan, Dewi. Dan seluruh informasinya akan kami sampaikan bersama saya Dio Made. Dan saya Ayu Pratiwi dalam Menyapa Malam selengkapnya untuk Anda. Kita awali Menyapa Malam dengan informasi Presiden mengunjungi SMK Negeri 1 Kalabahi, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungannya tersebut, Kepala Negara meninjau sejumlah ruang kelas dan fasilitas praktek yang dimiliki sekolah. Tak hanya itu, Presiden juga nampak berdialog dengan para siswa. Dalam kunjungan tersebut terlihat antusias siswa-siswi serta guru yang menyambut hangat kedatangan orang nomor 1 di Indonesia. Presiden Jokowi menyempatkan diri memeriksa berbagai jurusan yang ada di SMKN 1 Kalabahi, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Kamis 3 Oktober 2024. Kepala Negara meninjau sejumlah ruang kelas dan fasilitas praktek yang dimiliki sekolah, yakni jurusan seperti teknik komputer dan jaringan serta kapal niaga. Presiden mengapresiasi kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut yang dinilai berjalan dengan interaktif. Dalam keterangan pers usai meninjau SMKN 1 Kalabahi, Kepala Negara menegaskan komitmen pemerintah untuk membantu jika ada kekurangan yang perlu diperbaiki di SMK Negeri 1 Kalabahi. Dan yang terakhir, ini SMK 1 dengan jurusan ada 6 jurusan. Ini juga dalam praktek saya melihat siswa diajak untuk aktif, baik tadi yang berkaitan dengan komputer jaringan, semuanya diberikan pelajaran praktek secara baik. Kemudian yang di jurusan tiga kapal niaga juga sama, ada sebuah ruang praktek yang menggambarkan seperti di kapal. Saya kira juga sangat baik. Saya kira sangat baik. Nanti untuk yang berkaitan dengan kekurangan nanti alat praktek dan lain-lain nanti sedikit kita bantu. Usai melakukan peninjauan, Presiden Jokowi menggelar dialog interaktif dengan para siswa di lapangan sekolah. Dalam sesi dialog tersebut, Presiden mengajukan sejumlah pertanyaan seputar Pancasila kepada siswa dan memberikan motivasi kepada mereka untuk terus belajar dengan tekun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, anggota DPD RI Archandra Muhammad Akbar resmi dilantik menjadi Wakil Ketua MPR RI dari perwakilan kelompok DPD RI. Ketua DPD Republik Indonesia Sultan Baktiar Majamuddin ini meyakini Archandra memiliki kualitas pemikiran yang baik, terlebih ia merupakan sosok anak muda yang memiliki rekam jejak mumpuni di bidang politik serta pernah terlibat dalam kegiatan aktivis. Jadi kebetulan komposisi di DPD itu sekarang anak-anak mudanya banyak sekali. Saya kebetulan juga pimpinan yang paling muda, jadi memang dinamikanya cepat. Anak-anak muda ini berkumpul, mereka memunculkan bahwa generasi muda yang dimunculkan. Secara kualitas Anda percaya? Baik, karena memang pernah jadi aktivis, ya kan, kemudian sambil tentu sebagai anak muda pasti
punya banyak kekurangan, kelemahan, tapi semangat dan optimismenya itu yang justru harus menjadi catatan penting kita, karena sekarang ini kan bukan hanya di politik ya, di dunia usaha, di dunia organisasi, di dunia manapun itu kemunculan anak muda itu sudah menjadi fenomena. Jadi nanti let it flow sambil berjalan, learning by doing. Kita beralih dengan informasi Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan identitas dan melakukan penahanan terhadap 3 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindungan diri atau APD di Kementerian Kesehatan pada 2020. Korupsi tersebut mengambil uang dari dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang telah berjibaku dengan penyebaran COVID-19. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 3 tersangka dugaan korupsi pengadaan APD di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ketiga tersangka tersebut adalah mantan Kepala Pusat Krisis Kesehatan Budi Silvana, Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia Satrio Wibowo, dan Direktur Utama PT Pertamina Putra Mandiri Ahmad Taufik. Kasus ini berawal pada Maret 2020 saat Shin Dong-kyun sebagai Direktur Utama PT Yonsin Jaya selaku wakil para produsen APD menunjukkan PPM sebagai distributor resmi selama 2 tahun. Pada periode yang sama, Kemenkes melalui Pusat Krisis Kesehatan mulai memasang APD kepada PPM. Saat itu telah dipesan sebanyak 10.000 set dengan harga 379.500 per set. Jadi ini di masa COVID-19 ya. Atas kecukupan bukti permulaan, KPK telah menetapkan 3 orang tersangka, yaitu pertama BS selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK pada Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang kedua, AT selaku Direktur Utama PT Pertamina Putra Mandiri. Yang ketiga, SW selaku Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia. KPK selanjutnya melakukan penahanan kepada tersangka BS di Rutan Cabang KPK Gedung ACLC dan tersangka SW di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Penahanan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 3 hari ini sampai dengan tanggal 22 Oktober tahun 2024. Adapun para tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tekan penyebaran kasus demam berdarah, Pemprov DKI bersama Kementerian Kesehatan mengimplementasikan penanganan kasus DBD dengan metode sebar nyamuk Wolbachia. Sebanyak 1.185 ember berisi telur nyamuk Aedes aegypti berwolbachia ini yang dibagikan kepada warga. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebar nyamuk Aedes aegypti di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Penyebaran nyamuk ini untuk menekan kasus DBD. Peluncuran ini bukan yang pertama lantaran sudah ada 4 kota sebelumnya, yaitu Kota Bontang, Bandung, Kupang, dan Semarang. Wilayah Kembangan sendiri menjadi wilayah kelima di Indonesia tempat disebarnya nyamuk berwolbachia. Ada sejumlah pertimbangan di wilayah Jakarta Barat yang dipilih sebagai titik pertama di Jakarta, yaitu di RW 07 Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Sebanyak 1.185 ember berisi telur nyamuk dibagikan kepada warga sekitar. Implementasi Wolbachia untuk Jakarta Barat. Kenapa kita pilih Jakarta Barat? Karena memang beberapa periode ya di sini kasus untuk DBD-nya, dengue-nya cukup tinggi sehingga kita fokuskan salah satu pilot project atau implementasinya ada di Jakarta Barat. Sebelumnya kita sudah lakukan di 4 kota lainnya, ada di Bontang, kemudian Bandung, Kupang, dan Semarang, dan ini yang kelima kita lakukan di Jakarta Barat. Ini akan berlangsung selama beberapa bulan dan kita akan terus pantau karena untuk Wolbachia ini ada targetnya, kita minimal paling tidak 60%. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman jajaran Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang sudah berkolaborasi, bekerja sama dengan warga masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, RT dan RW, sehingga dari tahun 2023 sebenarnya itu sudah bisa dilaksanakan, namun dengan proses yang
cukup panjang, hati-hati bagaimana meyakinkan warga masyarakat agar mau menerima, ya pasti ada waktunya. Alhamdulillah momen ini ketemu dan lokasi yang menjadi sasaran target juga ada. Kebetulan juga warga masyarakatnya juga cukup luar biasa, guyup, ya, penuh kebersamaan. Kayaknya belum ada di Indonesia, ternyata udah ada di Jogja. Aku baru tahu juga itu. Takutnya kan kalau gigit orang ada dampak apa-apa gimana gitu ya, kayak takutnya kayak gitu doang gitu. Ternyata pas kita dijelasin sama petugasnya yang kesini, itu enggak kayak apa, ke orang itu enggak ada apa-apa gitu. Ya bismillah aja, soalnya ikutan seneng lah kalau ada kayak gini, program kayak gini. Soalnya DBD kan di mana-mana kan nakutin, apalagi kalau punya anak sampai ke angka kematian juga kan Kak. Itulah Kak, gini bisa ngerubah, menekan nyamuknya itu bisa hilang. Dihimbau agar warga tetap melakukan pencegahan penyebaran nyamuk demam berdarah meskipun sudah melakukan penyebaran nyamuk berwolbachia. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Dari informasi tadi bahwa kita menyaksikan bahwa memang untuk tekanan penyebaran kasus demam berdarah ini masih menjadi PR utama dalam kesehatan Indonesia. Lagi-lagi kalau kita melihat bahwa mengimplementasikan ini sebanyak 1.185 ember untuk berisi telur nyamuk Aedes aegypti berwolbachia ini dilakukan untuk dibagikan kepada warga. Iya, dan kita juga melihat Dewi bahwa memang untuk penyebaran untuk nyamuk-nyamuk wolbachia ini tidak hanya dilakukan di Jakarta pemirsa, melainkan sudah ada di 4 kota yang ada di Indonesia. Dan tentunya kita sama-sama berharap dengan ada penyebaran nyamuk wolbachia ini dapat menekan angka DBD yang ada di Indonesia. Dan kami ingatkan kepada Anda pemirsa untuk dalam membuang sampah tidak untuk dibuang sembarangan, tetapi harus dikubur agar mengurangi kebersihan, lebih tepatnya harus menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Dan kita lanjut informasi berikut ini pemirsa. Pemerintah Kota Bogor terus memantau harga sejumlah bahan pokok di pasar Tukemang, Kota Bogor Kamis siang. Hal ini dilakukan di tengah kekhawatiran deflasi yang sering menyebabkan inflasi di Kota Bogor. PJ Gubernur Kota Bogor Heri Antasari melakukan survei harga bahan pokok di Pasar Induk Teknik Umum atau yang juga disebut Pasar TU Kemang, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Pemantauan harga secara rutin dilakukan untuk menjaga stabilitas inflasi dan menghindari deflasi yang dapat mengindikasikan penurunan daya beli masyarakat. Hasilnya seluruh harga komoditas bahan pokok di Pasar TU Kemang dalam kondisi stabil bahkan cenderung turun. Teman-teman semuanya, hari ini pemerintah kota saya melakukan survei lah, inspeksi ya. Mendadak juga enggak ada dikasih kabar, kalau mendadak tidak pernah lihat dikasih kabar. Intinya secara rutin kita akan terus melakukan pantauan ke pasar-pasar yang menjadi sasaran survei BPS untuk inflasi, itu udah pasti. Tapi juga pasar-pasar yang kita anggap penting, seperti pasar induk ini. Pasar Tekum ini kan tidak menjadi titik lokasi survei harga dari BPS dalam rangka penghitungan inflasi ya. Tapi tetap karena ini adalah pasar induk. PJ Wali Kota Bogor Heri Antasari menyatakan upaya survei rutin dilakukan oleh dirinya ke sejumlah pasar yang menjadi sasaran survei Badan Pusat Statistik untuk inflasi. Ini dilakukan untuk mengetahui kestabilan harga komoditas. Sebab menurut PJ Wali Kota Bogor, apabila deflasi terjadi terus-menerus selama 3 bulan, perlu ada penanganan, kewaspadaan, dan analisa lebih lanjut karena kondisi ini berkaitan pada daya beli warga. Dari Kota Bogor, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, DPR memastikan pembentukan alat kelengkapan Dewan akan segera diumumkan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. Terkait dengan jumlah AKD, pemimpin DPR Dasko ini menjelaskan masih menunggu jumlah nomenklatur kementerian berikutnya. Pembentukan alat kelengkapan Dewan DPR RI dipastikan akan diumumkan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024. Hal itu disampaikan pimpinan DPR Sufmi Dasko mengupdate perihal jumlah AKD yang nanti akan diumumkan. Dalam hal ini, DPR masih menunggu jumlah nomenklatur kementerian pemerintah selanjutnya sebelum mengumumkan jumlah komisi yang ada di DPR. Pembentukan alat kelengkapan Dewan DPR dipastikan menggunakan Undang-Undang MD3 yang berlaku.
Pembentukan AKD perkiraan sekitar tanggal 15 atau 16 Oktober. Sudah pelantikan ya Pak? Oh ya, sebelum pelantikan. Itu mekanismenya seperti apa? Boleh dijelaskan? Ya, mekanismenya seperti yang sudah lalu-lalu disampaikan adalah kemudian kita membuat semacam bamus itu serta fraksi-fraksi untuk menentukan pimpinan AKD, dan itu sesuai dengan MD3 ya. Ini kita berpatokan pada Undang-Undang MD3 dalam penentuan siapa yang kemudian akan menjadi pimpinan. Namun menurut kebiasaan bahwa dan ini juga menjadi satu jurisprudensi bahwa selain MD3 juga kemudian kita ada musyawarah dan mufakat untuk kemudian pengisian AKD yang ada. Demikian. 13 ya Bang, jumlah komisinya nanti Bang. Itu udah fix. Jadi kurang lebih itu kisaran antara 12 atau 13. Itu juga belum diputuskan karena mengingat bahwa kita juga belum dapat berapa banyak penambahan mitra kerja dari DPR yang akan dibentuk oleh pemerintah yang mendatang. Demikian. Bang, ini pecahan kalau dari pembandingan dengan periode sebelumnya, itu pecah dari komisi berapa sih Bang? Yang 12 atau 13 ini Bang? Nah, justru antara 12 atau 13 itu kan kita sendiri menunggu jumlahnya berapa. Kalau jumlahnya mungkin ada sekitar 5 atau 6, itu cukup satu komisi penambahannya, gitu loh kira-kira. Kalau kemudian dia lebih dari itu berarti harus 2 komisi. Ditambah memang komisi-komisi yang ada sekarang tidak proporsional juga gitu loh. Jumlahnya ada yang agak banyak, ada yang kemudian lebih sedikit jumlah mitranya. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Dan kita lanjut informasi, didampingi 3 wakilnya, Ketua DPD Republik Indonesia Sultan Baktiar Najamuddin mengunjungi kantor Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan pada Kamis sore. Usai menemui Prabowo, Sultan Najamuddin menegaskan bahwa DPD RI siap mendukung program-program kerja pemerintahan di kabinet mendatang. Sultan Najamuddin menjelaskan keputusan DPD RI untuk mendukung program pemerintah mendatang. Lantaran dirinya yakin pasangan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dapat melanjutkan estafet kepemimpinan Presiden Jokowi dengan baik. Dalam pertemuan itu, Sultan mengungkapkan Presiden terpilih Prabowo Subianto menitipkan pesan mengenai persatuan, yang mana Prabowo meminta agar para elit politik kembali bersatu demi membangun bangsa usai perhelatan pemilu 2024. Ya, kalau dari kami menyampaikan pertama tadi bahwa kami baru terpilih, kedua kami dari posisi parlemen, posisi DPD yang memang sebagai representasi masyarakat daerah di pusat akan sangat mendukung program-program pemerintah ke depan, Presiden terpilih ya untuk 5 tahun yang akan datang yang akan dilantik tanggal 20 Oktober. Nah, semua demi kebaikan daerah dan bangsa, tentu program eksekutif di bawah kepemimpinan beliau nanti akan kami dukung. Kami sampaikan juga bahwa ya dinamika politik pasti ada, tapi komitmen kita adalah komitmen kebangsaan, komitmen kenegaraan. Program yang baik pasti kita dukung, dan kami yakin dan percaya bahwa di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, ya Mas Gibran yang itu melanjutkan estafet kepemimpinan dari Pak Presiden Jokowi akan berjalan dengan baik, bahkan akan lebih baik. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, anggota DPR terpilih 2024-2029 tidak akan mendapatkan fasilitas rumah jabatan anggota atau RJA, melainkan akan mendapatkan uang tunjangan perumahan setiap bulannya. Sekjen DPR Republik Indonesia Indar Iskandar menyebutkan bahwa kondisi rumah jabatan anggota atau RJA yang tersedia saat ini sudah tidak layak dihuni. Anggota DPR terpilih periode 2024-2029 tidak lagi menerima jatah rumah jabatan anggota atau RJA, melainkan anggota DPR baru akan menerima tunjangan perumahan. Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengatakan, tunjangan ini nantinya akan masuk dalam komponen gaji tiap bulan di semua anggota.
Namun untuk besaran jumlah nominal tersebut akan diputuskan jika Badan Usaha Rumah Tangga atau BURT DPR telah terbentuk. Lebih luas, Indra menyebut tunjangan rumah akan menyesuaikan kebutuhan anggota, yakni rumah di kawasan Senayan atau sekitarnya, dengan 3 kamar tidur dan kondisi rumah yang sangat layak. Nah, lalu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan, berapa sih besaran yang akan diberikan kepada Dewan? Kami dari tim Biro Perencanaan di bawah Deputi Administrasi masih mengidentifikasi besaran-besaran rumah di seputaran Senayan, Semanggi, sampai dengan daerah Kebayoran, bahkan juga di beberapa tempat titik di Jabodetabek, itu sebenarnya tingkat idealnya berapa? Karena kami tidak ingin berpikir bahwa tingkat yang paling maksimal mahal atau justru yang paling rendah. Kita ingin yang paling realistis, rumah hunian yang sangat layak dengan 3 kamar itu rate-nya berapa. Nanti kami bekerja bersama dengan appraisal, kami akan lihat besaran ideal yang akan diberikan kepada Dewan. Jadi ini adalah tingkat kehati-hatian kami, sehingga untuk mulai dengan periode 2024-2029 sudah diputuskan akan diberikan dalam bentuk tunjangan perumahan. Nanti tunjangan perumahan itu akan masuk dalam komponen gaji setiap bulan. Jadi berkaitan dengan rumah tersebut, karena di survei awal kami di seputaran di tengah-tengah ini memang harga-harga rumah untuk sewa itu sangat fluktuatif, juga sangat dinamis harga-harganya mengingat pasar, sehingga kami perlu berhati-hati mencari nilai yang pas. Nah tentu walaupun nanti tahun ini diputuskan besarannya, itu bukan berarti tahun depan itu menjadi patokan. Setiap tahun akan kami evaluasi, mengingat harga sewa di Jakarta dan sekitarnya ini tentu tidak statis. Harga tersebut pasti mengikuti mekanisme pasar. Jadi kami akan lakukan tetap sesuatu yang nanti mengikuti mekanisme-mekanisme yang ada. Dari Jakarta, Fahrijal Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan menghadirkan informasi terkait Pilkada Jakarta dan persiapan debat perdana Cagup dan Cawagup DKI Jakarta. Usai jeda, tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan
Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih masih bersama kami dalam Menyapa Malam. Pemirsa, debat perdana pasangan calon Pilkada Jakarta akan digelar Minggu 6 Oktober mendatang. KPUD Jakarta juga melibatkan 7 orang panelis untuk membuat daftar pertanyaan di dalam debat. Jelang debat perdana pasangan calon Pilkada Jakarta yang digelar pada Minggu 6 Oktober mendatang, KPUD Jakarta melaksanakan rapat teknis dengan tim perwakilan pasangan calon pada Kamis siang. Sejumlah hal diutarakan oleh KPUD Jakarta terkait kesiapan jelang debat perdana. Selain itu, debat yang dimulai pukul 7 malam itu akan berdurasi sebanyak 150 menit dengan 6 segmen. Pada segmen pertama, pasangan calon akan memaparkan visi dan misi. Segmen kedua dan ketiga masing-masing paslon akan menjawab pertanyaan dari panelis. Lalu pada segmen keempat dan kelima, tanya jawab antar paslon dan segmen terakhir pernyataan penutup dari para paslon. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPUD Jakarta, Astri Megantari mengungkapkan bahwa akan terdapat 7 orang panelis yang ditugaskan untuk membuat daftar pertanyaan bagi para paslon. Ketujuh panelis itu berasal dari akademisi yang dinilai mumpuni. Nantinya ketujuh orang panelis akan dikarantina untuk menyusun pertanyaan debat perdana yang akan diselenggarakan pada Minggu 6 Oktober mendatang. Untuk nama-nama panelisnya untuk debat pertama ada 7 orang, yaitu adalah Dr. Gun-Gun Herianto MSI, lalu Dr. Andes Beki Mardani MM, Prof. Dr. R. Siti Zuhro MA, Prof. Dr. Nurliyah Nurdin S.Sos MA, Dr. Ahsanul Minan, Dr. Didi Suharyanto, dan Andita Firseli Utami. Jadi itu adalah ketujuh panelis yang akan nantinya bertugas di debat pertama ini. Untuk tema debatnya sendiri, Mbak? Sebentar, untuk tema debatnya sendiri itu adalah penguatan SDM dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Nah, di dalamnya situ ada unsur seperti misalnya penguatan untuk ketahanan budaya, lalu bagaimana pembangunan sumber daya manusianya, bagaimana kemudian paslon dapat memiliki program untuk perempuan, anak, kemudian kaum marginal, lalu disabilitas. Diketahui debat akan terlaksana selama 3 kali, yakni pada tanggal 6 Oktober, 27 Oktober, dan 7 November 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Informasi berikut ini, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jakarta akan menggelar debat perdana Pilkada Jakarta, mengangkat tema penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Merespon hal itu, calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil mengaku telah menguasai materi dan program berkaitan dengan tema debat publik. Debat perdana pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang diselenggarakan KPU Provinsi Jakarta akan digelar pada Minggu 6 Oktober mendatang. Adapun debat perdana ini mengusung tema penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Saat ditemui di kawasan Blok M Jakarta Selatan, pada Kamis malam, calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil mengaku pihaknya telah menguasai materi debat yang diberikan KPUD Jakarta. Eka membeberkan sejumlah program terkait SDM, diantaranya program SDM di bidang pendidikan sampai program peningkatan demokrasi. Jadi kalau SDM kan terdiri dari SDM berbentuk pendidikan, SDM dalam bentuk
kota yang lebih humanis, kan, SDM yang dalam bentuk peningkatan demokrasi dan lain sebagainya. Udah ada programnya, ya. Mungkin di doorstop nggak akan cukup, tapi intinya semua topik juga pasti harus kita kuasai, kita bahas. Insya Allah debat sudah siap. Sebelumnya RK juga mengungkapkan strategi untuk debat perdana mendatang. Ia memastikan tidak akan menyerang opini ataupun mengkritik jawaban dari kandidat lain. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil kembali menemui masyarakat Jakarta untuk mendengarkan keluhan dan saran warga Jakarta. Ridwan Kamil kali ini bertemu dengan Gen Z dan milenial dengan memperbanyak ruang terbuka hijau untuk dijadikan Jakarta humanis, membahas solusi atasi stres. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil menghadiri diskusi publik bersama Gen Z dan milenial di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu dirinya menerima masukan dari kaum milenial dan Gen Z yang mengeluhkan tingginya tingkat stres di Jakarta. Merespon hal ini, Ridwan Kamil mengungkapkan akan memperbanyak ruang terbuka hijau dan ruang bagi pejalan kaki untuk memfasilitasi warga Jakarta untuk rehat. Selain itu juga untuk mendorong visi misi yang diusungnya, membangun Jakarta yang humanis. Seperti yang diungkapkannya pada wartawan saat ditemui di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Aspirasi dari Gen Z, milenial terkait potensi Jakarta, ya, untuk lebih banyak ruang manusia, lebih banyak ruang untuk jalan kaki, lebih banyak ruang hijau, ya, dan diinspirasi oleh tokoh-tokoh yang peduli dengan gerakan-gerakan membangun kota lebih humanis. Jadi tadi ada yang merasa stres tinggal di Jakarta, pengen satu aja ada dinding buat teriak katanya, kan. Nah, itu sampling aja dari contoh kecil betapa kota ini butuh ruang-ruang yang lebih manusiawi, lebih humanis, sehingga dan ruang hijau. Makanya ada gerakan nanti penghijauan Jakarta, supaya Jakarta nggak masuk lagi kota stres nomor 9. Ridwan Kamil juga mengatakan untuk membangun kota Jakarta bukan hanya tanggung jawab gubernur semata, tetapi juga memerlukan partisipasi dan dukungan masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Nah, Dewi dan juga pemirsa, memang kalau bicara tentang stres, rasanya tidak hanya Gen Z dan juga milenial, ya. Stres ini bisa terjadi pada semua kalangan, apalagi para pekerja di Jakarta. Kita melihat bahwa untuk kemacetan Jakarta yang tidak bisa diprediksi bisa membuat kita stres sebelum bekerja. Banyak pemicunya lebih tepatnya, ya. Kalau kita melihat bahwa memang untuk calon gubernur nomor urut 1 ini membukakan ruang terbuka hijau untuk mungkin melihat bahwa Gen Z dan juga milenial ini terbanyak untuk mengalami untuk mengatasi stres lebih tepatnya. Iya, dan mungkin nantinya bisa bekerja ataupun mengerjakan tugas kuliah di ruang terbuka agar pikiran menjadi lebih fresh. Suatu langkah yang lebih baik lebih tepatnya. Dan kita lanjut informasi berikut ini, di mana logistik Pilkada Jakarta tahap 1 telah mencapai 100% dan sudah diterima pihak KPUD Jakarta. Serta juga telah didistribusikan ke 6 gudang yang terletak di Kabupaten Kota, dan KPUD Jakarta dalam tahap 2 ini akan memproduksi kertas surat suara dan juga alat bantu pencoblosan. KPUD Jakarta menyatakan bahwa logistik Pilkada tahap 1 untuk pengadaan bilik suara segel tinta telah mencapai 100% dan sudah diterima. Serta juga telah didistribusikan ke 6 gudang yang terletak di Kabupaten Kota. Kemudian KPUD Jakarta juga akan menjalankan produksi logistik tahap 2 berupa kertas surat suara dan alat bantu pencoblosan. KPUD Jakarta telah menunjuk beberapa vendor atau penyedia jasa untuk memproduksi segala macam peralatan penunjang pilkada, seperti kertas surat suara, bilik suara, kotak suara, tinta dan kabel tis dan segel serta ABPN yang akan dipergunakan pada tanggal 27 November mendatang. Untuk informasi, logistik pemilu tahap 1 untuk pengadaan bilik, kotak, segel, dan tinta, serta kabel tis. 4 dari item itu, kecuali tinta, itu sudah 100% kami terima. Dari PT Penyedia sudah didistribusikan ke 6 gudang KPU Kabupaten dan Kota. Sementara untuk tinta, kalau jadwal di silo kami itu baru akan didistribusikan dari penyedia itu di tanggal awal Oktober. Kemungkinan hari ini 1 sampai 3 Oktober seharusnya sudah sampai di gudang kota.
Itu untuk logistik tahap pertama. Kalau untuk logistik tahap kedua, yang intinya adalah surat suara dan pengadaan ABTN. Ini untuk surat suara kami sudah mendapatkan pemenang untuk penyedianya. Dalam hal ini KPUD menunjuk PT Gramedia untuk memproduksi kertas surat suara. Pada tahap 2 ini, 14.920 yang diproduksi pada Senin 7 Oktober nanti. Kemudian untuk bilik suara akan diproduksi sejumlah 59.328. Pengadaan tinta masing-masing 2 untuk 1 TPS sejumlah 19.664. Lalu pengadaan segel sejumlah 430.721. Dan terakhir, pengadaan kabel sejumlah 88.992. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno melakukan belanja masalah ke Kampung Bedeng Cempaka Putih. Dalam kunjungannya, Rano mengungkapkan potensi pengembangan Kampung Bedeng jika terpilih di Pilkada mendatang. Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno kembali melakukan belusukan ke sejumlah daerah. Kamis siang, Bang Dul mengunjungi Kampung Bedeng Cempaka Putih. Dalam kunjungannya, selain melihat kondisi Kampung Bedeng, Bang Dul turut sempatkan untuk berdialog dengan warga sekitar dan melakukan belanja masalah. Bang Dul sebutkan potensi pengembangan wilayah Kampung Bedeng jika terpilih dalam Pilkada mendatang. Ia menyebut bukan tidak mungkin untuk merevitalisasi bangunan Kampung Bedeng agar layak huni, sehingga kurang lebih dari 35 keluarga bisa dibuatkan semacam rusun. Ia juga menyinggung untuk masyarakat Kampung Bedeng agar mau kooperatif bekerja sama dengan pemerintah Jakarta. Itulah makanya saya wanti-wanti tadi, ya pengalaman misal Manggarai, kita harus belajar dengan apa yang terjadi. Hal sepele, Manggarai itu terjadi karena korslet charger HP. Lupa, panas kan, makin lama kan panas. Makanya tadi mungkin harus ada sosialisasi gitu. Kebakaran di Jakarta ini dalam kaitannya lebih kepada sepele. Kebanyakan korslet. Nah artinya kalau korslet itu lebih kepada kita sendiri yang nggak jaga. Mungkin kabel nggak pernah diganti, artinya alpa kita gitu. Bisa jadi kalau memang di sini memungkinkan, kenapa tidak? Makanya saya ini Bedeng berapa orang kakak? Nggak banyak kan? Nggak banyak sih. Ada 35 kan, artinya bisa dibikin rumah susun. Itu nanti bisa dicari jalan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, kami akan menghadirkan informasi lainnya usai jeda. Tetaplah di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV.
Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam dan kita lanjut informasi berikut ini. Sejak konflik Timur Tengah pasca pecah pada Oktober tahun lalu, pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai upaya evakuasi kepada seluruh WNI yang berada di area tersebut. Penetapan siaga 1 di wilayah Lebanon Selatan oleh KBRI dijadikan langkah kontingensi terhadap WNI. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri terus melakukan berbagai upaya penyelamatan terhadap warga negara Indonesia yang berada di kawasan Timur Tengah. Langkah yang ditempuh pemerintah telah diterapkan sejak 7 Oktober tahun lalu, di mana Kedutaan Besar Indonesia di Lebanon menetapkan status siaga 1 di wilayah Lebanon Selatan. Langkah kontingensi itu disiapkan Indonesia mengingat konflik berkepanjangan Israel dan keterlibatan kelompok Hizbullah asal Lebanon. Hal tersebut menjadi poin alasan teritorial konflik berlangsung di Lebanon Selatan. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Judah Nugraha menegaskan, evakuasi WNI telah dilakukan pada 10 Oktober tahun lalu. Namun sejumlah WNI memilih tinggal di Lebanon karena merasa masih aman. Dan ada pula WNI yang mau bergeser ke shelter yang telah disiapkan KBRI Beirut. Tanggal 10 Oktober tahun lalu, KBRI Beirut telah menetapkan status siaga 1 di wilayah Lebanon Selatan. Ini merupakan bagian dari rencana kontingensi yang sudah disusun. Artinya dalam konteks tersebut, ya, pada saat itu kita melihat wilayah Lebanon Selatan merupakan wilayah yang berbahaya bagi warga negara kita. Dan sejak saat itu kita sudah meminta warga negara kita untuk melakukan evakuasi, khusus di Lebanon Selatan. Ya, namun memang saat itu banyak warga negara kita yang memilih untuk tetap tinggal karena merasa masih aman. Namun kami appeal dan beberapa di antara mereka akhirnya mau untuk bergeser ke shelter yang sudah kita siapkan di KBRI Beirut. Dari Jakarta, Max Juru Kamera Azizul, Tim Sinpo melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Badan Narkotika Nasional atau BNN menggagalkan peredaran narkotika. Terdapat 3 kasus penangkapan berasal dari wilayah yang berbeda. Badan Narkotika Nasional atau BNN menggagalkan peredaran 2,76 kg heroin, 9,83 kg sabu-sabu, dan 114,23 kg ganja dengan jumlah tersangka sebanyak 8 orang. Berbagai barang bukti berasal dari 3 kasus yang berbeda. Barang bukti sabu-sabu dan heroin berasal dari jaringan internasional, sedangkan ganja berasal dari Aceh yang sedang dalam pengiriman menuju Pulau Jawa. Perkara pertama, tim gabungan BNN serta Bea dan Cukai berhasil menangkap 3 orang tersangka berinisial ZM, SS, dan AH. Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya, yang di mana BNN berhasil mengamankan narkotika jenis sabu dari Laos yang dikendalikan oleh tersangka perekrut kurir narkotika internasional berinisial DA. Perkara kedua, BNN yang bekerja sama dengan Polsek Sekayam berhasil menangkap 2 tersangka berinisial A dan RR yang memiliki narkotika berjenis sabu-sabu sebanyak 10 bungkus di perbatasan Indonesia-Malaysia, Desa Sungai Tekam, Kalimantan Barat. Sedangkan perkara ketiga hasil dari penyidikan tim BNN Provinsi Banten yang mencurigai sebuah truk berbuatan penuh. Setelah melakukan penggeledahan, tim BNN Provinsi Banten menemukan paket karung yang di dalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat total 114,23 kg.
Kali ini kembali merilis penangkapan 3 kasus narkotika yang dilakukan oleh 8 orang tersangka dengan barang bukti narkotika 2.760 gram atau 2,76 kg heroin, 9,8 kg sabu, dan 114 kg ganja. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Muhammadiyah melalui Lazismu dan MDMC telah menyalurkan bantuan pendampingan psikis dan layanan kesehatan untuk para penyintas gempa. Sehingga pos koordinasi Muhammadiyah Jawa Barat sendiri berdiri 1 hari pasca gempa bumi di Kampung Neglasari, Kecamatan Kertasari, Bandung, Jawa Barat. Bendahara Umum Pimpinan Pusat, maksudnya Pimpinan Pusat Muhammadiyah Hilman Latif yang datang langsung ke lokasi bersama Lazismu Pusat berkoordinasi dengan tim relawan MDMC Pusat dan MDMC Jawa Barat untuk segera melakukan revitalisasi untuk warga yang terdampak. Di lokasi SMP Muhammadiyah 3 Kertasari, Hilman Latif menyampaikan amanah dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada PDM Kabupaten Bandung dan PCM Kertasari untuk bisa menindaklanjuti bantuan ini sama Lazismu dan MDMC agar kehidupan pasca gempa kembali normal. Menurut informasi dari MDMC dan Lazismu, selain sekolah yang akan direvitalisasi, juga akan ada rumah warga yang terdampak untuk direvitalisasi dengan hunian darurat yang akan ditargetkan sebanyak 50 unit. Kesempatan itu, Hilman Latif menyerahkan secara simbolis bantuan Muhammadiyah melalui Lazismu sebesar 100 juta rupiah untuk program Save Our School atau SOS yang langsung diterima oleh Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kertasari Tomo Firdaus yang disaksikan langsung oleh Direktur Utama Lazismu Pusat Ibnu Sani. Lazismu juga memberikan bantuan kemanusiaan gempa bumi tahap awal untuk hunian darurat sebesar 50 juta yang diserahkan ke MDMC Jawa Barat. Selain itu, Lazismu juga menyerahkan 840 kaleng rendangmu kepada penerima manfaat amanah dari Bank Nano Syariah sebanyak 15 kardus dan dari Lazismu Jatim sejumlah 20 kardus. Terdampak gempa bumi di daerah Kabupaten Bandung, dan kami meninjau salah satu tempat yaitu sekolah Muhammadiyah SMP Muhammadiyah 3 di Kertasari yang ternyata karena akibat gempa tersebut, ini seperti di belakang saya, menurut perhitungan teknis harus dirobohkan, tidak bisa lagi dihuni karena strukturnya sudah terkena oleh gempa tersebut. Teman-teman melalui Muhammadiyah Disaster Management Center dan juga Lazis Jawa Barat dan juga Lazis Nasional bahu-membahu untuk merevitalisasi sekolah ini agar bisa berfungsi, apalagi saat ini mendekati musim hujan. Nah, kita harapkan ini bisa segera kita robohkan, kemudian juga sekolah sementara bisa kita dirikan di sebelah sana yang saat ini masih menggunakan tenda. Ya, dan juga ada satu gedung baru yang terdampak. Ini mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu dekat. Oleh karena itu, saya berharap kepada seluruh pemirsa, teman-teman semua, sahabat-sahabat, saudara-saudara, para musinin, para donatur, para mitra, untuk kita perkuat kemitraannya agar ini bisa kembali normal dan masyarakat bisa kembali hidup normal, dan tentu saja anak-anak bisa belajar di tempat yang baik dan aman. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada mitra kami di berbagai tempat yang telah mendukung program kerja Lazismu maupun MDMC untuk misi sosial dan kemanusiaan, dan tentu atas nama Persyarikatan Muhammadiyah saya mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairul jazaa. Saat ini kami Lazismu Pusat tengah berada di SMP Muhammadiyah Kertasari. Kami hari ini melakukan kunjungan peninjauan gedung SMP Muhammadiyah Kertasari yang menjadi korban gempa Bandung dan Garut beberapa waktu yang lalu. Agenda kami hari ini selain meninjau bangunan sekolah yang akan kami bantu, juga meninjau bangunan hunian sementara korban gempa. Selain itu kami juga mendistribusikan rendangmu yang telah kami salurkan tahap 2 kali ini. Atas nama Lazis Muhammadiyah, kami mengucapkan terima kasih kepada donatur yang telah berkomitmen membantu program kemanusiaan Lazismu. Semoga dukungan, bantuan, donasi Bapak, Ibu, teman-teman semua menjadi amal ibadah yang akan berguna tidak hanya bagi Lazismu, tetapi juga masyarakat korban bencana.
Terima kasih atas nama Ladismu. Sekali lagi, insya Allah bantuan dari Bapak Ibu donatur, baik individu maupun korporat, akan terus kami salurkan. Dari Bandung, tim Sinpo TV melaporkan. Ya, Ayu dan juga pemirsa, kalau lagi kita melihat dan menyaksikan bahwa ini merupakan langkah yang baik di mana dua komunitas di mana Muhammadiyah melalui Lajismu ini memberikan bantuan terhadap masyarakat, di mana ini juga dilihat bahwa berdirinya 1 hari pasca gempa bumi di Kampung Neglasari untuk membantu masyarakat yang ada di kawasan Kota Bandung lebih tepatnya. Dan jika kita lihat juga bahwa bantuan yang diberikan tak hanya dari pusat saja ya, tapi juga dari Jawa Barat langsung dengan sigap memberikan bantuan kepada korban gempa. Dan ini tentu menunjukkan bahwa rasa kemanusiaan antar sesama di Indonesia ini sangatlah tinggi, Dewi. Lagi-lagi kalau kita melihat memang untuk melakukan revitalisasi ini mungkin tidak mudah, tapi ini merupakan langkah awal yang baik untuk masyarakat yang terdampak dengan korban bencana lebih tepatnya. Dan pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi terkait peristiwa selama 24 jam terakhir. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Menyapa Malam. Pemirsa, viral di media sosial, seorang pria di Pondok Aren, Tangerang Selatan nekat membakar dirinya usai cekcok dengan istrinya. Aksi nekatnya berhasil diselamatkan oleh warga sekitar dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Peristiwa tersebut terjadi di depan SPBU Maharta Pondok Kacang Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan pada 2 Oktober Rabu malam.
Seorang pria berinisial S 39 tahun yang disebutkan bekerja sebagai penjual minuman dingin di depan area pom bensin membakar dirinya sendiri usai cekcok dengan sang istri. Di tengah percekcokan itu korban tiba-tiba menyiram tubuhnya dengan bensin. Seketika korban menyalakan korek api yang langsung menyambar tubuhnya. Dalam video CCTV terlihat kepanikan warga yang melihat kejadian itu berupaya memadamkan api di tubuh korban. Kobaran api tersebut berhasil dipadamkan. Korban dilarikan ke rumah sakit, namun korban mengalami luka bakar hingga 80% dan kini dinyatakan meninggal dunia. Dari keterangan saksi bahwa keduanya bertengkar masalah ekonomi, polisi masih melakukan penyelidikan atas kejadian ini, sementara pasangan korban telah dimintai keterangan lebih lanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut dengan peristiwa berikut ini. Kebakaran hebat melanda Mall Citraland, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Jumat 4 Oktober dini hari. Diduga kebakaran berasal dari salah satu kafe di lantai 5 gedung dan sebanyak 16 unit mobil kebakaran dikerahkan untuk melakukan pemadaman ke lokasi. Dalam video terlihat kobaran api membakar atap dan eskalator yang diduga berada di lantai 5 dan 6 Mall Ciputra, Jakarta. Bersamaan dengan kobaran api yang menyala besar, terlihat sejumlah petugas keamanan mal mencoba memadamkan si jago merah. Kebakaran tersebut terjadi di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Jumat 4 Oktober dini hari. Kebakaran diduga disebabkan oleh arus pendek listrik di salah satu restoran di area food court lantai 5 dan 6 dalam mal tersebut. Sebanyak 16 unit armada pemadam kebakaran dan 80 personel dikerahkan untuk memadamkan api yang berkobar. Pemadaman berhasil diselesaikan sekitar pukul 4:20 waktu Indonesia Barat. Meskipun api sempat menjalar cepat, tidak ada laporan korban jiwa dalam insiden ini. Namun kerusakan sebagian besar terbatas pada 2 lantai dalam mal. Pihak kepolisian menyelidiki lebih dalam penyebab pasti dari kebakaran tersebut, terutama terkait dengan korsleting listrik yang dicurigai. Humas Mall Ciputra Jakarta, Rida, menyampaikan operasional mal ditutup sementara demi keamanan dan kenyamanan pengunjung serta karyawan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Aksi berbahaya 2 pemotor melakukan vandalisme pada sebuah truk di tengah kemacetan di kawasan Pati viral di media sosial. Kedua pemotor diamankan polisi saat sedang melakukan vandalisme. Hingga kini belum diketahui motif dari kedua pelaku. Beginilah video viral yang memperlihatkan aksi 2 pemotor bikin ulah dengan mencoret-coret truk muatan di tengah kemacetan. Peristiwa tersebut terjadi di Pati, Jawa Tengah pada 3 Oktober Kamis pagi. Dalam video terlihat kondisi jalanan tampak padat dan mengalami kemacetan. Seorang pria yang berboncengan terlihat hendak membuat vandalisme di truk muatan. Pria yang duduk di belakang berdiri dan mengeluarkan sebuah pilok. Kemudian pria itu membuat coretan di truk muatan dengan tulisan Muria. Bahayanya setelah mencoret-coret truk muatan tersebut, terduga pelaku nyaris terseret truk di depannya. Beruntung, dalam kondisi macet truk itu melaju pelan dan kemudian berhenti kembali. Tak lama berselang, 2 petugas kepolisian berhasil menciduk aksi kedua pemotor. Karena gerak-gerik 2 pemotor tersebut mencurigakan, seorang polisi langsung mencabut kunci sepeda motor kedua pria tersebut. Kepolisian terlihat mengiringi kedua pria itu dengan sepeda motornya. Hingga kini belum diketahui motif aksi vandalisme kedua pria terhadap truk muatan itu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, polisi menangkap pelaku pencurian dan kekerasan yang beraksi di wilayah Kota Bogor. Pelaku yang menjamret handphone milik seorang ibu yang sedang menggendong bayi berusia 9 bulan merupakan seorang mahasiswa. Polresta Bogor Kota melalui Polsek Bogor Timur berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada Selasa 1 Oktober di Gang RM Padang, Lembah Anai, Kelurahan Tajur, Kecamatan Bogor Timur. Dalam kejadian ini, seorang ibu yang tengah menggendong bayi menjadi korban aksi brutal pencurian oleh seorang pelaku yang menggunakan sepeda motor. Pelaku berinisial EP yang berstatus mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Bogor tersebut mendekati korban dengan sepeda motor dan langsung menjamret handphone milik korban. Bapak Kasat Reskrim, yang saya hormati Ibu Santi, Ibu Kasih Humas, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan merilis terkait suatu perkara yang cukup menurut saya cukup menyedihkan. Dan itu terjadi di wilayah kita di Bogor Kota, terkhusus di wilayah Bogor Timur.
Kasus yang akan kita rilis adalah terkait dengan kasus 365, di mana pada tanggal 1 sekitar pukul 10.35 telah terjadi ya, kasus 365 seorang ibu-ibu membawa balita atau anak berumur 9 bulan, diambil handphonenya oleh pelaku dan terjadi perebutan dan handphone tersebut dicuri, diambil. Wakapolresta Bogor Kota AKBP Guntur mengatakan saat korban Siti Putri Nurjana sedang berjalan sambil menggendong anaknya yang berusia 9 tahun. Polisi menemukan jejak pelaku melalui akun Facebook yang bernama MF, di mana handphone curian tersebut dijual secara online dan polisi berhasil meringkus pelaku beserta barang bukti di parkiran minimarket di wilayah Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan. Dari Kota Bogor, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut dengan informasi seorang perempuan siswi sekolah menengah pertama kelas 3 yang tinggal di kawasan Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat tak kunjung kembali pulang ke rumah hingga 4 hari lamanya. Diduga korban dibawa kabur oleh sang pacar karena orang tua mengetahui dari terakhir percakapan via WhatsApp anaknya janjian ketemu dengan pacarnya. Romlah orang tua korban tak tahu lagi harus berbuat apa karena anak gadisnya sejak Senin siang hingga saat ini belum juga pulang ke rumah. Anak perempuan semata wayangnya Salsabila Nola Ramadhani yang masih berusia 16 tahun dan duduk di bangku sekolah menengah pertama ini sudah 4 hari tak ada kabar. Menurut penuturan orang tua korban, awalnya anaknya sempat pulang sekolah pada hari Senin siang lalu. Kemudian sang anak izin keluar sebentar untuk membeli jajanan. Namun tak berapa lama kemudian, korban yang masih mengenakan seragam sekolah putih biru ini tak kunjung pulang ke rumah hingga dikabarkan hilang. Sang ibu berusaha menelpon namun telepon anaknya tak aktif, di mana teman korban juga dihubungi namun mereka tidak mengetahui keberadaan korban. Berbagai upaya pun dilakukan oleh orang tua korban dengan mencari dan bertanya kepada warga setempat, di mana anaknya terakhir terlihat berada di Jalan Venus Tambora, Jakarta Barat. Dugaan sementara korban dibawa kabur oleh pacarnya karena orang tua mengetahui dari terakhir percakapan via WhatsApp, anaknya berjanjian untuk bertemu dengan pacar. Gak ada sih, cuman ada samar-samar bilang katanya ada dia ke arah Gang Venus jalan sendiri, tapi ada yang bilang katanya kayak ada yang jemput atau apa gitu kan, cuma nanya itu aja karena intinya tuh keadaan pas kejadian itu keadaan emang jalanan agak sepi, yang saya tahu tuh jam segitu emang sepi gitu loh. Dari sisi CCTV sekitar sini sih ada yang nggak bisa gitu loh buat itu, katanya ada yang kita bisa lihat, tapi ternyata nggak ada video anak saya itu nggak ada lewat situ. Diputar pun udah nggak ada, katanya nggak ada kelihatan, kata dia bilang gitu. Mungkin emang ada lewat, tapi nggak kelihatan dia lewat situ gitu. Ditanya ke CCTV yang lain dengan alasan nggak bisa. Pasca kejadian tersebut, ibu korban langsung melaporkan kasus anaknya yang tak kunjung pulang ke rumah ke Polsek Tambora, Jakarta Barat, dengan harapan buah hatinya segera ditemukan dalam keadaan selamat agar bisa kembali berkumpul bersama keluarga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari informasi tadi bahwa kita sangat menyayangkan bahwa anak ini tidak pulang selama 4 hari dan ini merupakan pelajaran dan juga mewaspadai orang-orang di sekitar kita lebih tepatnya. Dan untuk orang tua lebih waspada terhadap anak agar tidak terjadi seperti ini lagi ya, Tiwi dan juga pemirsa. Iya, betul sekali Dewi, dan kasus ini bukan hanya kali ini saja terjadi, di mana banyak sekali kasus yang serupa sering terjadi. Bahkan ini yang paling miris adalah orang tuanya mengetahui kabar anaknya melalui pesan WhatsApp. Benar sekali. Dan sekali lagi pemirsa, kami mengingatkan kepada Anda untuk lebih waspada dalam menjaga buah hati Anda. Dan informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Dewi Manik dan saya Ayu Pratiwi. Terima kasih atas kebersamaan Anda sudah menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Dan kami mengucapkan sampai jumpa.
Tempo TV, News, Sport, Entertainment.